Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Zahra dengan NIM 24109112223. Hari ini izinkan saya untuk menjelaskan tentang interpretasi EKG atau elektrokardiogram. Nah, kita sebelum masuk ke sana, kita refresh gitu, perkenalan tentang jantung. Oh ya, EKG sendiri kepanjangannya adalah elektrokardiogram, yang dimana untuk melihat gambaran kelistrikan dari jantung. Elektrokardiogram, elektro berarti kita ngomongin tentang kelistrikan. Nah, perlu kita ketahui dulu gambaran jantung itu seperti apa sih. Nah, ini adalah gambaran dari jantung. Ini. Nah, ini teman-teman semuanya gambaran dari jantung. Nah, di jantung itu kan kita di bagian atas, ingat aja kalau semisalnya bagian atas itu udah pasti atrium. Sedangkan kalau semisalnya bagian bawah, ada dua bawah, itu namanya adalah ventricle, kayak gitu. Jadi jantung itu punya 4 struktur, masing-masing mereka punya 2 gitu, atrium kanan kiri sama ventricle yang paling bawah kanan kiri. Kenapa sih lebih besar ventricle? Karena emang masanya lebih besar nanti di ventricle, kayak gitu. Apa sih gunanya dari atrium sendiri? Atrium itu kan ada kanan kiri. Kalau misalnya dia kanan, dia itu menerima darah kotor dari tubuh, sedangkan kiri dia menerima darah bersih dari paru-paru. Sedangkan untuk ventricle sendiri dia memompa darah ke paru-paru untuk kanan. Kalau ventricle kiri itu dia memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, dan itu yang paling kuat, makanya ventricle itu dia paling besar. Kayak gitu, teman-teman. Ini saya izinkan menjelaskan tentang mekanisme pengantaran dari impuls sendiri ya. Yang pertama, pengantaran impuls melalui membran. Nah, jadi kan kita tahu tuh ada namanya depolarisasi sama repolarisasi. Nah, kalau untuk depolarisasi sendiri itu dimana keadaan saat simpelnya kan ada ion Na dan ion kalium ya, natrium dan kalium, yang dimana kalium itu dia negatif, sedangkan natrium itu positif. Nah, kalau misalnya dia kaliumnya di dalam, itu nanti bakal jadi lebih negatif. Sedangkan kalau di luar Na itu Na plus dia positif. Nah, sedangkan kalau pada saat dia di depolarisasi, yang ada jadi Na, jadi transmembran nih teman-teman. Nih di bagian luar itu Na, sedangkan di bagian dalam itu si kaliumnya negatif gitu. Nah, nanti kalau pada saat depolarisasi, Na itu membuka kanal. Nah, kanal dari si Na tadi, akhirnya yang si kalium itu keluar karena dia paling banyak banget ada di sini gitu. Nanti dia akan keluar, yang masuk malah si Na gitu, Na-nya malah masuk ke dalam, seperti itu. Nah, itu depolarisasi itu bisa di atrium dan bisa di depolarisasi ventricle, kayak gitu. Nah, ini untuk gambaran dari potensial aksi depolarisasi dan repolarisasi. Kalau repolarisasi ya dia balik lagi, karena nanti bakal ada waktu dimana kayak si sel-sel ini kayak ayo kita balik lagi, ini bagian yang kaliumnya masuk ke dalam lagi gitu. Jadi gitu terus gitu, makanya depolarisasi, repolarisasi, kayak gitu. Nih depolarisasi ini, terus habis itu repolarisasi, kayak gitu. Ya, nih gelombang P itu ada depolarisasi dari atrium. Ini saya izin menjelaskan perjalanan dari kelistrikan jantung sendiri dari gambar ini ya. Nah, jadi kita kan tahu tuh ada namanya nodus SA. Ada gambar yang dimana di sini kita awal mula dari kelistrikan jantung bermula dari nodus SA atau sinoatrial, yang dimana SA ini disebut dengan pacemaker alami jantung gitu. Letaknya di mana? Di atrium kanan di atas ya. Dan dialah yang memulai impuls listrik. Jadi nanti dia akan menyebar nih nodus SA nih. Ini yang dua kanan kiri ini adalah atrium. Nanti dia nyebar ke atrium gitu ya. Nyebar ke atrium, akhirnya dia memulai impuls listrik kayak gitu. Nah, jadi yang dimana kalau misalnya ada pergerakan dong listrik dimasukin, otomatis otot jadi berkontraksi gitu ya.
Sama kayak kita melakukan sesuatu. Kalau kita diam kayak gini, dia akan resting ya. Tapi kalau dia udah bergerak lagi, maka dia akan berkontraksi ototnya, seperti itu. Nah, setelah itu kan otot atrium sama ventricle itu berbeda ya, teman-teman. Yang di tengah kita perlu ketahui juga ya, penyekat antara mereka, antara kanan kiri ini adalah septum atrioventricular. Nah, itu ya. Itu adalah tulangnya si jantung gitu. Oke, balik lagi. Nah, setelah dari tadi udah nyamber ke atrium, nanti bakal ada namanya di sini bundle of His. Nah, bundle of His inilah yang nanti akan bundle of His itu mengantarkan impuls ke bawah atau dia ke ventricle kayak gitu. Nah, tapi sebelum itu kan atrium sama ventricle tuh tidak berbarengan ya, berkontraksinya, gantian atrium dulu. Nah, ada namanya nodus AV atau atrioventricular itu ya, yang dimana dia akan menahan impuls sebentar. Tujuannya apa? Tujuannya tadi ini ngasih waktu supaya si ventricle tuh terisi darah kayak gitu. Nanti akan menyebarkan impuls ke kedua sisi ventricle, cabang kanan dan kiri atau bundle Bragg gitu. Terus nanti juga ke serabut Purkinje gitu, dia akan menyebarkan impuls ke seluruh otot ventricle, menyebabkan ventricle itu akan berkontraksi kuat. Seperti itu untuk perjalanan dari kelistrikan jantung sendiri. Nah, setelah ini saya akan balik ke interpretasi dari EKG sendiri. Nah, jadi apa sih yang kita lihat untuk pembacaan EKG? Jadi ada rumusnya, teman-teman. Kita tuh pertama lihat irama dulu. Setelah itu kita heart rate, aksis, pegang aja itu 3, insya Allah aman. Kita lihat gelombang. Kalau selanjutnya adalah lihat gelombang P, PR interval, kompleks QRS. Terus kita lihat juga dari segmen ST dan si gelombang T, lalu ada interval QT ya. Yang pertama adalah ini irama. Jadi irama sinus itu adalah produksi dari nodus SA tadi, SA si pemilik impuls tadi yang memulai impuls. Nah, apa sih syarat irama sinus? Yang pertama, irama harus reguler atau teratur, yang dimana interval R, interval P gitu ya. Nih, ini dia normal. Tuh, normal ya. Jika gelombang P diikuti oleh gelombang QRS itu juga. Lalu untuk frekuensi jantung itu di 60 sampai 100. Setelah itu gelombang P-nya plus di sadapan 2 dan min di AVR, dan setiap gelombang P selalu diikuti oleh QRS. Ini gelombang P, nanti temannya ada QRS. Itu syarat untuk dia irama sinus ya. Dan per intervalnya normalnya 3 sampai 5 kotak kecil. Dan kompleks QRS-nya normal di 1,5 sampai 2,5 kotak kecil. Begitu. Nah, ada juga yang namanya irama bukan sinus, yang dimana ini tuh lebih ke abnormalitasnya, seperti itu. Nah, abnormalitasnya itu yang pertama ada junctional rhythm. Junctional rhythm, yang dimana P itu bisa tidak ada, terbalik, dan setelah QRS. Terus QRS juga sempit. Tadi ingat ya, QRS itu berapa? Kurang dari 3 kotak kecil atau 2,5 gitu. Nih, kita bisa lihat ya di sini P-nya setelah QRS harusnya tadi apa? P baru QRS, P diikuti QRS gitu. Atau P-nya bisa juga inverted gitu, jadi P-nya terbalik, itu juga bisa. Atau P setelah dari QRS juga bisa. Atau P-nya malah tidak ada sama sekali, itu juga bisa. Selanjutnya adalah ventricular rhythm, yang dimana P-nya kemana ya? Nggak ada P-nya gitu. Jadi ada di suatu tempat yang buat listrik tinggi, SA-nya rusak. Makanya ventricle muncul listriknya. SA-nya rusak itu, yang harusnya SA ke atrium ya, rusak dia. Jadi ventricle tiba-tiba bikin kecepatan dari daerah lain gitu.
P-nya hilang, nggak ada P. Sedangkan P itu adalah apa? Depolarisasi dari atrium gitu. Jadi ini adalah suatu abnormalitas atau anomali gitu. Selanjutnya ada namanya irama ventrikel, irama atrial, minta maaf. Jadi untuk irama atrial itu dia bikin aktivasi tinggi daripada si SA. Jadi P-nya udah pasti P nggak ada, QRS sempit dan D irregular. Irregular tuh bagaimana sih? Nih, nggak jelas ininya, ya, gitu. Nah setelah itu kita masuk ke heart rate. Yang dimana heart rate ini kita ada dua nih, namanya regular sama irregular. Nah kalau regular itu jarak, kita hitungnya jarak R ke R relatif sama. Nih jarak R ke R relatif sama. Yang dimana kita hitungnya tuh rumusnya ada 300 kotak besar sama 300 dibagi kotak besar, 1500 dibagi kotak kecil. Tapi untuk memudahkan kita hitungnya 300 kita bagi kotak besar aja, jadi lebih mudah. Contohnya yang ini dari R ke R ada 4 kotak. Nah berarti 300 kita langsung bagi ke 4, jadi 75 kali per menit atau 75 BPM. Nah perlu kita ketahui untuk frekuensi jantung tadi 60-100 BPM. Kalau dia kurang dari 60 berarti bradikardi. Sedangkan kalau lebih dari 100 dia adalah takikardi. Seperti itu. Nah kalau semisalnya yang untuk kotak kecil, yang ini ada 22 kotak kecil. Nah untuk pembagiannya pakai 1500. Berarti 1500 kita bagi dengan 22 kotak kecil, yang berarti adalah 70 kali per menit atau 70 BPM. Seperti itu. Sangat simple untuk heart rate. Nah, bagaimana dengan heart rate yang irregular? Nah, heart rate irregular itu adalah jumlah gelombang QRS dalam 6 detik atau 30 kotak besar. Kita kalikan 10. Nah, kita hitung jumlah R yang ada di sini. R itu yang ini ya, teman-teman. Nih. Nah, untuk R sendiri kita hitung ada berapa? Di sini ada 17 R. Berarti 30 kotak besar kita kalikan 10. Ada 17 dikali sama 10. Berarti 170 kali per menit. Seperti itu hitungannya. Nah, next kita akan masuk ke aksis. Aksis itu apa sih? Dia menggambarkan bagaimana dari posisi jantung itu sendiri. Kita lihat dari apa? Rasio kompleks QRS di lead 1 sumbu X, lead AVF itu sumbu Y. Aksis normal jika lead plus dan AVF plus. Ini gambarnya, teman-teman. Gambarnya. Ini tubuh manusia kita gini ya, nih. Kita ungkapkan seperti itu. Lihat ya untuk aksis. Nah untuk aksis sendiri dia tuh di sini ada, kita taruh di sini AVL, terus yang ini 1, ini 2, ini AVF, ini AVR, ada semua ya. Yang dimana AVF itu menggambarkan dari inferior, sedangkan ini superior. Untuk 1 itu left, untuk yang AVR itu bisa dibilang right dia ya. Dan kalau misalnya untuk normalnya di 30 sampai 90, ini normal di sini nih normalnya. Terus setelah itu ini dia menggambarkan dari left axis deviation, yang bagian sini di antara AVR sama yang kanan ini ya. Ini dia yang extreme axis, ini yang right, yang normal. Nah, ini adalah gambarnya. Yang dimana kalau misalnya dia normal, dia semuanya akan naik ke atas. Tapi di sini kita harus lihat apa? Yang kita lihat tuh adalah dari si lead-nya. Kalau lead 1 sama AVF itu dia naik, berarti dia positif, berarti dia normal. Sedangkan kalau yang di bagian lead 1-nya itu naik, terus AVF-nya turun, itu kemungkinan bisa left axis deviation.
Nah, tapi untuk memastikan kita lihat lead 2. Kalau si lead 2-nya itu turun, maka dia udah pasti LAD. Sedangkan ada juga yang namanya RAD atau right axis deviation, yang dimana ini yang lead 1-nya turun, AVF-nya naik gitu. Nah, kalau ekstrim semuanya turun. Jadi kalau misalnya saya menghafalnya seperti ini. Tangan normal, yang kanan turun, berarti left axis gini turun, berarti right axis deviation. Sedangkan kalau turun semuanya berarti extreme axis. Oke, baik. Setelah itu kita lanjut ke bagian melihat dari gelombang P. Nah, untuk gelombang P atau yang kita tahu gelombang P, dia tingginya berapa? Kurang dari 2,5 kotak kecil. Panjangnya kurang dari 3 kotak kecil. Untuk sadapan 2-nya positif, sadapan V1-nya bifasik atau positif dan negatif. Seperti itu. Sini saya izin untuk melihatkan sebuah gambar. Ini adalah catatan saya. Nah, jadi di sini ada P normal. P normal itu dia tingginya kurang dari 2,5 kotak kecil, panjangnya kurang dari 3 kotak kecil. Kayak gitu. Nah, ini adalah normal, gambar dari P normal. Nah, untuk kelainan umum dari gelombang P mitral itu kita lihat di sadapan 2. Ingat ya, karena sadapan 2-nya kan tadi dia positif. Terus lebarnya lebih dari 3 kotak kecil. Itu namanya gelombang P mitral, di mana terjadilah dilatasi atrium kiri. Perlu kita ketahui depolarisasi atau di gelombang P. Gelombang P itu adalah depolarisasi dari atrium. Oke? SA ke atrium, itu gelombang P. Nanti pada saat atriumnya berkontraksi ya. Nah, dia seperti huruf M. Seperti apa sih huruf M? Seperti ini. Dia jauh lebih besar. Tuh, jauh lebih besar. Sedangkan kalau misalnya P pulmonal, dia P-nya tuh lancip dan tinggi. Harusnya P tidak setinggi ini, dan dia ini super tinggi, malah mau mendekati gelombang R. Ini pun sudah tidak jelas ya. Yang dimana P pulmonal tingginya lebih dari 0,5 kotak kecil, dan dia menandakan dilatasi atrium kanan, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke PR interval. Nah, untuk PR interval sendiri, awal depolarisasi atrium hingga awal depolarisasi ventrikel itu ditentukan oleh fungsi dari nodus AV. Tadi kan dia nahan tuh nodus AV kan, menahan untuk supaya ventrikel terisi penuh darah. Gitu. Nah, diukur dari permulaan P hingga ke permulaan kompleks QRS. Yang dimana untuk normalnya adalah 3-5 kotak kecil. Tuh, PQRS. Tuh, PQRS 3-5 kotak kecil. Normalnya ini normal. Nah, bagaimana sih interval PR yang abnormal? Interval PR yang abnormal itu ada pemanjangan. Tuh. Pemanjangan lebih dari 5 kotak kecil. Sedangkan normalnya 3-5 kotak kecil. Nih, panjang dia. Tuh. Ada 8 kotak kecil karena super panjang. Sedangkan kita lihat lagi tadi yang normal. Sedikit aja dia bedanya. Karena 3-5 kotak aja. Nah, ini kita sebut dengan AV block. Nah, sedangkan kalau yang satunya memendek kurang dari 3 kotak kecil, malah sangat-sangat dekat nih. Tidak jelas jadinya, dekat sekali, atau Wolff-Parkinson-White syndrome. Hal ini disebabkan karena adanya suatu jalur aksesoris, artinya impuls masuk ke yang bukan jalur nodus AV. Jadi dia bukan masuk ke jalur nodus AV gitu. Baik, yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kompleks QRS. Nah, untuk kompleks QRS kita perlu ketahui bahwa kompleks QRS itu adalah proses depolarisasi dari si ventrikel. Normalnya 0,06 sampai kurang dari 0,12 detik atau kurang dari 3 kotak kecil. Konsepnya, nanti gelombang akan mengalami defleksi positif jika suatu impuls akan menuju ke arahnya. Gambar QRS normal.
Q, R, S. Normal. Q adalah gelombang negatif pertama, dia akan turun pertama karena dia negatif, jadi dia turun. Lalu R adalah gelombang positif pertama, dia akan naik yang pertama. Sedangkan S adalah gelombang negatif setelah R, gitu. Nah, ini dia gambarnya. Nih. Nah, ini ada gelombang V6. Lihat panahnya. Ini impuls dari V6, karena impuls menjauhi dia akan negatif. Nah, di V1 dia terjadi positif gitu, arah septal, impuls mengarah ke V1. Jadi ngikutin si panah. Nah, kalau panahnya ke sana, nih ke arah kiri, maka dia akan jadi positif. Sedangkan V1 yang tadi awalnya positif jadi negatif. Dia akan mengikuti terus. Nah, di sini dia sudah mengalami repolarisasi kembali. Yang ini dia sudah mengalami repolarisasi dari yang depolarisasi tadi. Nah, jadi teman-teman, untuk kompleks QRS ini, QRS itu memiliki Q patologis, yang dimana lebarnya itu lebih dari sama dengan 0,04 detik atau lebih dari satu kotak kecil, kurang lebih, alias nggak boleh lebih dari kotak kecil. Kalau dalamnya itu lebih dari 25% amplitudo, atau kita bisa sebutkan old myocard infarct pada fase akut STEMI bila bersama ST elevasi. Yang R ada defleksi positif plus pertama pada QRS. Nah, positif di lead 1, 2, dan V5 dan V6. Nah, pada lead AVR, V1 dan V2 biasanya kecil atau tidak ada sama sekali. Untuk yang S, defleksi negatif atau min setelah gelombang R lebih dalam, itu ada lead AVR, V dan V2. Makin kurang dalam, itu lead V4 sampai 6. Saya ada gambarnya untuk Q patologis. Nah, untuk Q patologis yang ini kan Q patologis old myocard infarct, yang dimana nih dia malah turun gelombang R-nya. Gelombang R lebih dari 4 mm. Sedangkan yang ini hipertrofi ventricle, yang dimana R-nya sangat tinggi seperti ini, tinggi sekali R-nya, tidak normal. Nah, ini untuk bundle branch block ventricle conduction delay, yang dimana ada 2 gelombang R-nya di atas, dia jadi kayak rabbit ears kita bilangnya. Nah, oke, baik, kita masuk ke bagian RBB aja, langsung ke right bundle branch block, yang dimana kita bisa melihat ada suatu blok pada right bundle-nya. Ini normal, terjadi suatu impuls ke arah kanan dari suatu septal. Ini bermasalah di mana? Di ventrikel kanan, bakal ke arah kiri. Di sini, yang harusnya dia ke kanan, dia malah ke kiri. Nih, yang harusnya dia ke kanan, dia ke kiri. Karena tadi ada masalah di ventrikel kanan, yang right bundle branch-nya akhirnya jadi terblok, akan terjadi delay. Biasanya, apa sih yang jadi khas dari right bundle branch block ini? Dia ada ears ya, rabbit ears atau telinga kelinci. Jadi ciri-cirinya adalah QRS lebar lebih dari 3 kotak kecil, V1 RSR telinga kelinci tadi, terus V6-nya slarut S tampak lebar tumpul. Untuk gambarannya ini dia bentuk rabbit ears atau seperti telinga kelinci. Terus S dalam, S-nya lebih dalam dan dia turun, sangat dalam dan dia turun. Arahnya depolarisasi menjauh.
Nah, untuk selanjutnya kita ke left bundle branch block. Yang dimana untuk left bundle branch block itu kerusakan atau bermasalah di depolarisasi dari septal. Nih, dia langsung ke arah kiri. Akhirnya memberikan apa? Dia memberikan deflaksi plus pada V6, bermasalah di depolarisasi septal. V1 jadi negatif karena dia menjauhi, dia langsung ke kiri. Nah, V6 itu akan turun nanti. Yang kanan nanti malah akan terdepolarisasi duluan. Gitu. Setelah yang kanan ke depolarisasi utuh, ntar baru lanjut ke V6 lagi. Jadi dia kayak huruf W gitu loh. V1 nanti baru V1 akan naik lagi seperti itu. Nah, ciri-cirinya itu dia di V1 itu nanti bakal ada seperti huruf W gitu kan. Terus di V6 kayak huruf M. Ini gambarnya. Nah, ini teman-teman semua. Ini dia kayak huruf W di V1 yang dimana dia negatif, turun dulu gitu kan. Terus V6-nya kayak huruf M. Gitu. Setelah itu kita masuk ke segmen ST. Nah, membandingkan hubungan dengan isoelektris. Nah, untuk segmen ST sendiri itu bagian dari QRS atau G point sampai awal gelombang T, di mana dia ada normal, ada elevasi, ada depresi. Nah, untuk yang normal sendiri itu dia lebih tinggi. Normal itu normal. Kalau misalnya elevasi dia akan lebih tinggi, sedangkan kalau dia depresi dia lebih rendah dari garis isoelektrisnya. Nah, dimulai dari G point berakhir sebelum T wave. Normalnya datar isoelektrik sejajar garis baseline. 1. ST elevation, yang dimana cedera miokard akut transmural. Penyebab utamanya adalah infark miokard, ST elevation myocardial infarction atau STEMI. Perikarditis juga. Harusnya ada reciprocal change atau ST depresi di lead lawan. Untuk ST elevasi itu harus ada dengan pasangannya ya. Jadi jika lead V1 didapat S elevasi, maka di V2 juga harus ada S elevasi. Nah, ini. Lalu ada ST depression, yang dimana iskemia belum sampai transmural, penyebabnya non-ST elevation myocardial infarct. Ada STEMI, angina, hypertrophy ventricle, atau obat digoxin. Ini adalah ST depresi. ST depresi itu ST-nya turun ke bawah. ST turun ke bawah. Sedangkan kalau ada kayak inversi, T-nya yang terbalik tuh. Dia akan mengindikasikan sistemik pada suatu bagian dari jantung. Nah, untuk nilai ambang diagnostik elevasi segmen ST untuk di sedapan V1 sampai 3 itu laki-laki lebih dari 40 tahun, laki-laki lebih dari 40 tahun ini nanti nilai ambangnya lebih dari sama dengan 0,2 mV. Sedangkan untuk laki-laki di kurang 40 tahun dia akan lebih dari 0,25 mV. Untuk perempuan usia berapapun. Kalau V3R dan V4R di sadapannya laki-laki dan perempuan itu lebih dari 0,05 mV, sedangkan laki-laki kurang dari 30 tahun atau lebih dari sama dengan 0,1 mV. Sedangkan V7 dan V9 itu laki-laki dan perempuan lebih dari sama dengan 0,05 mV. Itu. Untuk lokasi infark berdasarkan sedapan EKG untuk V1 sampai V4 itu anterior, V5, V6, 1 AVL dia lateral, 2, 3 dan AVF itu inferior, V7 sampai V9 itu posterior, V3R dan V4R ada ventrikel kanan. Ini adalah gambar beri catatan saya untuk
Ini yang ST elevasi, ST depresi, dan T inversi. Baik, selanjutnya kita masuk ke gelombang T. Nah, yang di gelombang T itu dimana dia udah fase yang bisa dibilang istirahat gitu, repolarisasi ventrikel, T wave gitu. Artinya setelah ventrikel itu berkontraksi, sel jantung itu harus rest kan, harus reset listriknya gitu. Proses reset ini disebut dengan repolarisasi atau kita tampilkan sebagai T wave. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada interval QT yang dimana dari awal kompleks QRS sampai akhir gelombang T. QTC ini dihitung menggunakan Bazet formula. Nah, itu tadi untuk bagaimana cara kita membaca dari interpretasi EKG itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke kasus dari si EKG ini sendiri. Kita membaca EKG. Kita akan menjelaskan tentang kasus-kasus dari EKG itu sendiri. Yang pertama adalah sinus takikardia. Nah, yang dimana di sinus takikardia ini iramanya teratur, P-nya sebelum QRS, kita lihat ya, P sebelum QRS, dia normal dan frekuensinya cepat tapi lebih dari 100 bpm. Lalu ada perubahan ST di anterior, V1 dan di V4, seperti itu. Takikardia sinus. Oke, baik teman-teman. Kalau untuk yang ini, kita temuannya adalah PR-nya pendek. Lalu ada delta wave, lalu ini dimana dia upstroke QRS lambat, menggambarkan WPW, lalu QRS-nya melebar, pola RBBB, yang dimana kita tahu bahwa QRS dari RBBB itu lebih dari 3 kotak kecil. Lalu dia di V1 jadi lebih melebar gitu, dan di V1 V6 dia ada kayak telinga kelinci, dan di sini ada inferior abnormal atau out infarct myocard. Jadi diagnosisnya adalah WPW syndrome plus RBBB plus infarct inferior lama. Gambar yang selanjutnya di sini kita bisa melihat bahwa voltase tinggi atau LVH, P-nya melebar atau LAH, lalu ST depression plus T inversion di lateral, yang dimana terjadi diagnosisnya adalah LVH plus LAH plus infarct anterior plus iskemia anterolateral. Kita bisa lihat di sini. Lalu selanjutnya di sini kita melihat bahwa apa bedanya teman-teman dari yang sebelumnya. Terlihat sama tapi sebenarnya berbeda. Yang dimana di sini sebenarnya semuanya normal, semua batas normal, iramanya sinus, yang dimana setelah P ada QRS. Setelah P ada QRS. Setelah P ada QRS. Setelah P ada QRS. Ini dalam EKG dalam batas normal. Sebenarnya untuk gambar ini yang dimana kita bisa menemui adanya denyut prematur. Polanya normal, prematur, normal, prematur. Awalnya normal, terus ada prematur, normal, prematur gitu. Atau kita sebut dengan PVC bigemini. Oke, baik. Ini untuk selanjutnya yang dimana di sini temuannya ada ST elevasi di V1 dan V4. Diagnosisnya adalah infarct anterior akut, infarct myocard STEMI. Yang dimana di V1 sama V4, V1 dia kayak jadi nih, kanan di V1 sama V4 nya sama-sama ada ST elevasinya. Nah, selanjutnya dimana untuk sudah terlihat ya, iramanya sangat cepat, QRS-nya juga lebar, lalu tidak ada P yang jelas, tidak terlihat sama sekali gelombang P, dan dia tuh sangat cepat seperti takikardi. Benar, ternyata takikardi ventrikel karena dia sangat cepat ya. Takikardi ventrikel dia sangat cepat.
berarti lebih dari 100 bpm hitungannya. Selanjutnya adalah yang ini dia bradikardi, yang dimana kan kalau takikardi tadi dia cepat, bradikardi dia lambat tuh, jadi kelihatan lambat banget tuh. Yang dimana seperti yang sudah saya sebutkan dia kurang dari 60 bpm. Yang dimana P dan QRS tidak sinkron dan QRS-nya pasti lebar. Yang dimana namanya adalah complete AV block atau blok AV total. Nah, kalau untuk yang ini kita melihat bahwa ada infark anterior, frekuensinya juga lambat. Lalu ada irama sinus. Diagnosisnya apa? Di infark anterior plus bradikardi sinus. Jadi sama ya, tetap kelihatan lambat, masih tidak jelas P dan QRS-nya. Lalu selanjutnya yang terakhir ada dimana di sini HR-nya atau heart rate sangat lambat, kurang dari 28 bpm. Gimana sih cara menghitung heart rate? Kita lihat dari RKR-nya. Terus hitung kotak besarnya kita bagi 300 dibagi. Ini kurang lebih 28 bpm harusnya. Iya, betul. Lalu tidak ada hubungan P dengan QRS tuh, tidak ada hubungannya. Tuh mana P, mana QRS? Tidak ada hubungannya dia. Yang dimana di sini adalah complete AV block berat atau dia 28 bpm. Jadi dia sangat lambat, sangat bradikardi. Oke, baik, sekian penjelasan interpretasi EKG dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dimaafkan jika saya khilaf, dan mohon maaf jika memang penjelasannya masih ada kekurangan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.